Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Tepang deui sareng abdi Neng Yuliati Bandung. Hai Bunda, hai semuanya. Nah teman-teman, video kali ini aku awali dengan membongkar belanjaan dari warung ya. Nah teman-teman, itu aku beli tahu satu bungkus harganya 6.000, ada tempe ya, harganya itu satuannya 3.000-an, ada bayam. Bayam aku beli 2 ya dengan harga 3.000-an sama. Ada ikan pindang harganya tuh 6.000. Dan ada jengkol 10.000. Jadi belanjaan aku cuman kayak gini teman-teman ya. Cuman ada beberapa gitu ya, seperti pindang, tahu tempe, ada ikan sepat itu harganya 5.000. Pokoknya mah aku tuh kalau belanja sesuaikan dengan budget yang aku punya ya teman-teman ya. Dan pokoknya mah menyesuaikan dengan yang aku butuhkan gitu. Nah teman-teman, alhamdulillah ya bongkar belanjanya udah beres. Nah ini lanjut aku aktivitas lagi di dapur. Ini aku mau masak ya. Jadi hari ini aku tuh mau masak kentang ya, tapi nggak diperkedel. Kalau orang Sunda mah pasti tahu ya. Aku tuh mau masak godeblak kentang ya teman-teman ya. Cara masaknya tuh sama ya dengan bikin perkedel, tapi kan kalau perkedel tuh dicetak gitu, dibulat-bulat. Tapi kalau godeblak kentang mah enggak ya, enggak dicetak. Jadi ini tuh udah diulek gitu nih. Terus nanti dipasaknya pakai telur ya teman-teman ya, sama perkedel juga. Cuman enggak dicetak gitu. Nah teman-teman, tadi kan si kentangnya udah diulek ya, dan tadi juga aku udah ngulek bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, dan juga ladaku. Teman-teman kalau punya seledri boleh dicampur pakai seledri ya, itu lebih enak ya teman-teman ya. Pakai seledri lebih harum dan lebih enak itu ke masakannya. Tapi aku tuh di rumah nggak ada seledri, cuman pakai bawang daun aja. Nah teman-teman, ini yang aku tuh masak dulu ya bumbunya yang tadi aku ulek, seperti bawang merah, bawang putih, dan juga ladaku. Terus nanti aku campur pakai telur satu aja. Kenapa pakai telur? Jadi telur tuh supaya si godeblak kentangnya tuh gurih ya teman-teman ya. Karena kan bikin perkedel juga pakai telur ya, jadi sama bikin godeblak kentang juga pakai telur. Cuman ini itu enggak dicetak gitu ya teman-teman ya. Nah itu aku campur ya si kentangnya. Telurnya tadi udah aku masukin, ini kentangnya aku masukin juga. Udah kayak gini aja ya teman-teman ya yang dimaksud aku tuh godeblak kentang kayak gini gitu. Coba teman-teman bikin aja di rumah ya teman-teman ya. Godeblak kentang ini tuh enak banget, apalagi dimasaknya tuh pakai seledri, bawang daun, lebih harum ya, lebih enak. Tapi kalau orang Sunda mah mungkin tahu ya teman-teman ya, godeblak kentang tuh apa gitu. Nah jadi kayak gini teman-teman ya, godeblak kentang tuh sekentang yang udah diulek terus dimasak, dicampur pakai telur, terus pakai bawang daun, seledri, udah kayak gini aja. Tapi menurut aku mah ya teman-teman ya, ini tuh enak banget. Kalau di rumah aku mah ini tuh kesukaan anak-anak ya teman-teman ya, kesukaan anak-anak. Jadi ini tuh enggak capek ya. Kalau perkedel mah harus dicetak dulu ya, dibuat bulat, tapi ini mah enggak ya teman-temannya, udah kayak gitu aja. Nah alhamdulillah si godeblak kentangnya udah matang juga ya teman-temannya, alhamdulillah. Nah ini aku mau masak menu yang kedua. Ini aku mau masak pindang ya teman-teman ya, pindang dibubukin gitu. Bumbunya juga aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit ya. Jadi itu pindang yang aku beli itu di warungnya harganya 6.000-an. Terus aku tuh suwir-suwir gitu ya teman-teman ya, kayak daging ayam. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Terus dicampur pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit.
ada ya teman-temannya di warung aku, ada yang jualan pindang bubuk harganya tuh ada yang 1.500, ada yang 2.000 ya satu bungkusnya. Tapi aku tuh lebih suka pindang yang bagus itu ya teman-temannya kalau bikin pindang suwir. Karena kalau pindang bubuk gitu harus dipilihin dulu gitu ya. Jadi kebanyakannya tuh bukan dagingnya, kebanyakannya tuh si jeroan pindang gitu teman-temannya. Jadi aku tuh males milih-milihnya gitu. Jadi aku tuh kalau pingin masak pindang bubuk ya udah kayak gini aja, pindang bagus, beli 2 bungkus ya udah aku suwir-suwir, terus aku masak. Ini tuh enak banget teman-teman ya, apalagi dicampur pakai nasi hangat. Nah teman-teman, sambil aku aktivitas di dapur, aku juga mau nyapa dulu ya kepada teman-teman onlineku semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman onlineku semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga doakan semoga yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Nah teman-teman, itu si pindang bubuknya alhamdulillah udah matang ya. Jadi menu kita hari ini ada godeblak kentang dan pindang bubuk. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun menunya sederhana tapi tetap enak. Kita syukurin apa yang kita punya dan kita nikmatin apa yang kita punya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini video pas hari kurban ya teman-teman ya. Alhamdulillah pas hari Idul Adha aku dapat daging kurbannya. Ada yang ngasih dari masjid ya, ada yang ngasih dari tetangga. Pokoknya mah alhamdulillah dapat teman-teman ya. Nah ini tuh malamnya karena pas suami dan juga anak-anak pingin nyate, jadi aku tuh bikin sate ya. Jadi pas suami yang ngebakarnya, aku tuh yang ngeraciknya. Nah ini pas suami lagi ngebakar sate ya teman-teman ya, lagi ngebakarnya. Ini tuh ada daging kambing dan ada juga daging sapi ya, pokoknya mah campur-campur gitu. Dan tadi juga bumbunya aku ngulek bawang merah, bawang putih, ladaku, dan juga dicampur pakai nanas ya teman-teman ya, supaya empuk katanya kalau pakai nanas. Nah ini si adek Kevin lagi menikmati sate buatan bapaknya, katanya enak mama. Ya alhamdulillah temen-temennya, kalau anak-anak pada suka. Ini pas suami lagi ngebakar, kalau aku mah tadi udah ya temen-temennya, aku tuh nusukin sate sama ngeraciknya. Tapi ini tuh beneran enak ya teman-teman ya, apalagi kalau dibiarin dulu ya, kan ini pakai nanas ya teman-teman ya, jadi kerasa gitu ya empuknya tuh. Kalau nggak pakai nanas mah mungkin agak lihat gitu ya teman-teman ya, kalau aku pakai nanas jadi agak enak dan empuk juga. Nah teman-teman, ini si adek Kevin lagi bawa sate yang belum dibakar sama pak suami ya. Ini lumayan banyak ya aku nyatanya karena pada suka gitu. Nah itu juga ada yang udah matangnya teman-temannya sama si adek Kevin di makanan gitu. Ini aku tuh bikin satenya pakai kipas angin ya teman-temannya, biar cepat gitu matangnya. Nah jadi kayak gini teman-teman ya penampakan sate buatan pak suami. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya nonton video sederhana saya, yang sudah like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini juga pembakarannya tuh pakai
apa ya temennya, bukan tempat pembakaran, jadi ini tuh bekas loyang bolu ya, nggak kepake gitu. Jadi aku tuh manfaatin buat ngebakar sate. Jadi ya belum punya ya temen-temen ya, belum punya pembakaran buat nyate. Jadi ya udah pakai kaleng itu bawahnya dan juga pakai loyang. Nah, sambil Pak suami ngebakar satenya, ini aku mau bikin bumbu kacangnya ya. Ini bumbu kacangnya aku pakai bumbu Sinti aja biar praktis, terus pakai cabai rawit satu aja ya teman-teman ya, biar agak pedas gitu. Karena kalau sate nggak ada bumbu Sinti kan kurang enak ya teman-teman ya. Jadi pas tadi ke warung aku nyuruh Pak suami beli bumbu Sinti. Jadi enak banget gitu ya, ada bumbu Sintinya, satenya udah matang gitu teman-teman ya. Jadi pokoknya mah nanti dicocol pakai bumbu Sinti lebih enak ya, daripada daging aja gitu ya, nggak ada bumbunya. Ini lebih enak ya pakai bumbu Sinti. Nah itu juga aku belum beres-beres ya teman-teman ya, bekas tadi ngeracik sate itu ada kecap, ada perbawangan ya. Nanti aja kalau udah beres nyate baru aku beresin ya, biar sekalian gitu beberesnya. Ini bumbu Sintinya aku campur pakai air hangat ya, biar luyur gitu, karena kan ini keras banget ya teman-teman ya. Nah ini aku nyuruh Pak suami bawain air hangat gitu buat bumbu Sintinya biar mencair gitu. Pokoknya ini enak banget ya teman-teman ya, walaupun daging kurban tapi tetap enak ya. Karena ini diraciknya kan pakai bumbu bawang merah, bawang putih ya, ladaku, terus pakai ketumbar bubuk juga biar enggak bau amis gitu ya teman-teman ya. Terus pakai nanas sedikit biar agak empuk gitu dagingnya. Ini juga aku tahu tutorialnya di YouTube ya teman-teman ya. Aku tuh kalau masak yang nggak tahu bumbunya, nggak tahu gimana cara masaknya, pasti aku tuh buka YouTube biar apa ya, biar tahu ya teman-teman ya. Karena kan suka malu gitu kalau nanyain sama mama atau nanyain sama saudara gitu. Kalau sekarang makan praktis kalau mau masak. Kalau belum bisa masaknya ya, pokoknya mah ada tutorial di YouTube, di TikTok ya teman-teman ya, simple gitu. Asalkan ada bahan-bahannya dan kita semangat buat meraktekinya ya, simple ya sekarang mah. Buka HP langsung ada gitu ya tutorialnya. Nah ini teman-teman bumbunya alhamdulillah udah jadi ya, udah jadi karena ini kan bumbu Sinti ya, praktis gitu, nggak perlu menggoreng dulu si kacangnya ya teman-teman ya, karena ini praktis bumbu Sinti gitu. Nah ini aku mau bawa ya keluar dulu buat pas suami mencicipi satenya sama bumbu Sinti. Nah ini teman-teman ya, ini pas suami lagi makan, alhamdulillah nyatanya udah pada beres ya, udah beres juga. Pas suami itu satenya pakai nasi ya, katanya lapar. Ini satenya alhamdulillah udah mateng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.